Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aditama dari kelompok 4 kelas M terbuka 2A bersama rekan-rekan saya Rizky Lakatika Ningrum, Hermin Sekra Lestari, Safira Rahma, dan Ahmada Yulia Saputri. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari latihan soal yang diberikan oleh Pak Purbo. Latihan soal tersebut terdiri dari halaman 24, halaman 50, halaman 70 di buku Pendidikan Pancasila. Yang pertama, halaman 24. Soal pertama, bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jelaskan pendapat saudara. Menurut hasil diskusi kami, sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk menjawab tantangan dunia. Untuk menjawab tantangan dunia itu kita harus mempersiapkan warga negara mempunyai nilai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan para pengalaman Pancasila. Yang kedua, menurut pendapat saudara, metode pembelajaran yang bagaimana yang cocok dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Metode yang cocok untuk pembelajaran di pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu metode cooperative learning. Mengapa? Karena metode tersebut adalah metode yang memberikan tugas kepada orang yang lebih pandai, lalu membentuk sebuah kelompok kecil di mana hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Sebelumnya, saya Safira Rahma dengan NIM 220302140024. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi pada latihan soal nomor 3. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti narkoba, korupsi, dan lain-lain menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya apa yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut? Strategi menyelamatkan Pancasila, upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemendikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang ketiga, yakni penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam peraturan yang telah diratifikasi untuk melindungi seluruh warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Lalu, latihan soal nomor 4, bagaimana menurut pendapat saudara menjadi seorang yang Pancasialis? Mencermati betapa krusialnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam memperkuat jati diri bangsa, sedangkan kenyataan di masyarakat terhadap kesaktian Pancasila kian memudar. Betapa realitas memperlihatkan bahwa masalah korupsi, pembocoran anggaran, dan pelaksanaan proses pembangunan ternyata tidak kalah parah jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Visi menjadi Pancasialis itu akan lebih mudah diupayakan bila didukung keteladanan para penyelenggara negara dengan penuh integritas. Pancasila sebenarnya masih bersemayam dalam hati anak bangsa dan menjadi sandaran dasar dari ideologi negara maupun hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya silakan Ningrum akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya mengenai latihan soal halaman 50. Nomor 1, nilai luhur apa saja yang dapat disesuaikan dengan Pancasila? Dengan Pancasila, nilai luhur yang dapat disesuaikan yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Tapi saat perumusan Pancasila, para pahlawan
saling memberikan pendapat mengenai rumusan Pancasila tersebut, dan mereka saling menghargai pendapat orang lain. Kedua, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Dalam rapat penentuan merumuskan Pancasila, para pahlawan menerima keputusan akhir atau hasil Pancasila tersebut. 3. Kerja keras. 4. Rendah hati. 5. Mengutamakan persatuan. 6. Rela berkorban. 7. Melaksanakan keputusan bersama. Nomor 2. Mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia? Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia karena nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada, seperti Telegraf Batu, Kedukan Bukit, Saranggrahi, Talang Tua, dan Kota Kapur. Dalam kitab Negara Kertagama, karangan Prapanca juga diuraikan susunan pemerintahan Majapahit, yakni musyawarah, hubungan antar negara tetangga, dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu unsur-unsur atau istilah yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, walaupun hal itu belum dirumuskan secara konkret. Selain itu, dalam buku Sutasoma karangan Empu Tampulat tertulis juga adanya toleransi kehidupan beragama, khususnya agama Buddha dan Hindu di zaman tersebut. Namun, saat kaum penjajah datang, yakni di bangsa Barat dan Jepang, kehidupan di Indonesia mengalami perubahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hermi Lestari. Baik, pertanyaan nomor 3 yaitu mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila? Jawabannya yaitu karena dalam Piagam Jakarta terdapat susunan Pancasila yang lantas diperdebatkan oleh dua kalangan besar, yaitu kalangan nasionalis Islam dan kalangan Kristen di timur Indonesia, perihal sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang pada saat itu masih mencantumkan kalimat yang memfokuskan pada syariat Islam saja sebagai kewajiban berketuhanan di Indonesia. Pertanyaan keempat yaitu berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan kekalahan tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik. Tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai yang di bahasa Indonesia kan yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan Indonesia. Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei dan yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di Gedung Chu Sang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota Dokuritsu Junbi Kosakai. Selanjutnya, Dokuritsu Junbi Kosakai membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada
pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia 9 dengan anggota yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, M.R.A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyo Diningrat menyebut pidato I.R. Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ahmada Yulia. Baik, perkenalkan nama saya Ahmada Yulia Saputri dengan NIM 220302140025 dari kelas M 2022A kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nomor 5. Refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa. Pertanyaannya, jelaskan maksud dari pernyataan tersebut disertai 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari kelompok kami yaitu, karena Pancasila memiliki nilai-nilai luhur perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman jiwa bangsa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing dan hidup saling toleransi, artinya menghargai antar sesama tanpa membeda-bedakan. Lalu selanjutnya yaitu halaman 70. Soal nomor 1 yaitu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filsafat dalam arti pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh? Jawaban dari kelompok kami yaitu, jika tidak ada filsafat Pancasila, maka kehidupan akan menjadi berantakan karena tidak memiliki acuan. Lalu akan ada konflik yang muncul akibat tidak selarasnya pedoman, juga persatuan dan kesatuan yang akan terancam. Untuk soal nomor 2, apakah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Jawabannya, setiap negara tentu memiliki dasar negaranya masing-masing. Begitu pula Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Lalu yang terakhir, dasar negara juga dijadikan dasar pemersatu seluruh masyarakat. Lalu, apa akibatnya jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Setidaknya ada 4 akibat atau dampak negatif yang bisa timbul jika suatu negara tidak memiliki dasar negara. Dampak tersebut yaitu, diantaranya 1. Negara tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup. Penjelasannya, suatu negara bisa hancur jika tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena negara tersebut tidak memiliki tujuan, visi, misi, dan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama, sehingga masyarakatnya tidak berpegang pada nilai kehidupan dan akhirnya dapat hancur. Lalu, yang kedua, negara tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Dasar negara menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan suatu negara. Jadi, jika dasar negara ini tidak dimiliki, maka sangat mungkin jika sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya akan berantakan dan akhirnya negara bisa hancur. Dan untuk yang ketiga, negara lebih rentan terkena konflik. Dampak lainnya yaitu masyarakat lebih rentan terlibat konflik. Mengapa demikian? Karena jika tidak ada nilai kehidupan yang dipegang oleh masyarakat untuk hidup tentram, aman, serta damai, akhirnya sistem pemerintahan bisa terganggu. Hal ini semakin diperparah karena tidak ada pedoman atau nilai yang membimbing masyarakat dan pemerintah untuk keluar dari konflik ini. Lalu yang keempat, sulit untuk maju dan berkembang.
Negara yang tidak memiliki dasar negara akan sulit untuk maju dan berkembang, karena tidak memiliki cita-cita, visi misi, serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu pada akhirnya masyarakat dan pemerintah tidak memiliki rasa saling percaya dan upaya untuk memajukan bangsanya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Sekar. Kepada Sekar dipersilahkan. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama? Jawabannya yaitu jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama, pasti akan tidak selaras atau jomplang satu sama lain. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada norma? Jawabannya yaitu jika tidak ada norma di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kekacauan akan terjadi. Kekacauan tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak memiliki suatu pedoman dan kendali dalam bertindak yang menyebabkan adanya kebebasan berperilaku. Hal tersebut dapat membawa banyak kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak terdapat kesalahan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.